Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abah Ahmad di channel Ahmad Mudrika. Hari ini kita akan membahas tentang contoh dan implementasi assessment S4 dan of learning dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Eh, Contoh pembelajarannya adalah tentang pembelajaran berbasis masalah materi fungsi untuk fase F kelas 11. Jadi ini hanya contoh saja supaya lebih mudah memberikan cara mengimplementasikan asesmen, di mana untuk fase F kelas 11 materi fungsi ini termasuk ke dalam domain aljabar dan fungsi dengan capaian pembelajaran agar di akhir fase F peserta didik bisa menentukan fungsi inverse, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk dapat memodelkan situasi dunia nyata berdasarkan fungsi yang sesuai, baik linear, kuadrat, maupun eksponensial. Nah, tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru misalnya untuk A2, karena ini aljabar dan fungsi domainnya diberi kode A2, jadi diasumsikan kita akan mengajarkan dengan tujuan pembelajaran agar siswa mampu menentukan daerah asal, domain, dan daerah hasil atau range dari fungsi linear, kuadrat, dan eksponensial. Tentu saja pembelajaran diasumsikan bahwa A1-nya sudah diajarkan kepada siswa, di mana di A1 siswa sudah mampu menentukan atau menjelaskan apa arti dari fungsi, kemudian fungsi subjektif, injektif, dan fungsi bijektif. Bagi para guru yang bukan guru matematika atau guru bukan kelas SMA, ini dianggap sebagai contoh saja. Kita akan bahas tentang implementasi dari asesmennya ya. Ya, selanjutnya model pembelajaran yang dipakai adalah PBM ya, atau Problem Based Learning (PBL). Mari kita simak bersama-sama bahwa tahapan pembelajaran dari pembelajaran berbasis masalah itu ada 5 tahapan. Jadi yang pertama, tahap 1 itu orientasi terhadap masalah. Jadi bagaimana guru menyajikan masalah nyata kepada siswa. Ingat kontekstual ini maksudnya bukan harus yang terkait dengan kehidupan sehari-hari saja. Bisa saja materi yang memang berkenaan dengan apa yang hendak disampaikan kepada peserta didik atau siswa. Kemudian tahap kedua, pengorganisasian belajar, di mana guru memfasilitasi para siswa untuk memahami masalah yang disajikan dengan cara mereka mengidentifikasi apa yang sudah mereka ketahui, apa yang perlu mereka ketahui dan perlu dilakukan supaya mereka bisa menyelesaikan masalah. Nah, di sini siswa bisa berbagi peran atau tugas untuk menyelesaikan masalah. Itulah pengorganisasian belajar. Selanjutnya, di tahap ketiga, guru menyediakan suasana penyelidikan individual maupun kelompok ya. Jadi di sini guru ikut membimbing siswa melakukan pengumpulan data atau informasi melalui berbagai macam cara ya. Yang penting bisa menemukan berbagai alternatif dari penyelesaian masalah. Selanjutnya tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil penyelesaian masalah. Di sini para siswa kalau berkelompok berarti kelompoknya melakukan penyelesaian masalah yang paling tepat, kemudian menyusun laporan dan mempresentasikan apa yang sudah mereka diskusikan, dan tahap terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Jadi guru nanti bekerja sama untuk memfasilitasi siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang telah dilakukan. Baik, itu tahapan pembelajaran berbasis masalahnya. Nanti kita kaitkan dengan kapan asesmen S4 dan of learning bisa diterapkan, dikaitkan dengan tahapan-tahapan pembelajaran berbasis masalah. Jadi perlu kita pahami kembali apa yang sudah kita bahas dulu ya pada konten sebelumnya, bahwa asesmen S learning itu
atau asesmen sebagai proses pembelajaran itu fungsinya terkait dengan refleksi proses dan juga sebagai asesmen formatif ya. Jadi asesmen as learning itu bisa sebagai refleksi proses, bisa juga sebagai asesmen formatif. Sementara asesmen for learning itu asesmen untuk proses pembelajaran itu sendiri, ya, itu bisa dipakai untuk perbaikan proses pembelajaran dan juga bisa dipakai sebagai asesmen formatif. Sementara asesmen for learning kita sudah pahami bahwa ini sebagai pelengkap, ya, dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Jadi muatannya atau eh, waktunya paling sedikit ya dibandingkan dengan S dan for ya. Jadi ini berbentuk sebagai evaluasi akhir proses maupun tes sumatif. Nah, berdasarkan fungsi dari asesmen ini, maka kita coba sekarang mengimplementasikan asesmen ketiga jenis asesmen itu dikaitkan dengan proses pembelajaran berbasis masalah. Ya. Jadi pada tahap pertama misalnya orientasi terhadap masalah, maka guru menyampaikan sebuah permasalahan melalui definisi. Ini masalah nyata ya yang sebetulnya sudah dikenal oleh peserta didik atau siswa ketika mereka belajar di SMP tentang persamaan atau fungsi kuadrat. Nah, jadi fungsi kuadrat itu definisinya adalah relasi yang menghubungkan himpunan A dengan himpunan B, di mana kedua-duanya himpunan bilangan real oleh suatu relasi berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, dan syaratnya A, B maupun C adalah bilangan real pula. Nah, ini guru mempertanyakan, ya, apa maksud dari pernyataan bahwa himpunan bilangan real A dan himpunan bilangan real B, kemudian kenapa A, B, dan C itu bilangan real. Jadi apa maksudnya? Kalau misalnya dia bukan bilangan real, memang seperti apa yang terjadi. Nah, ini yang harus didiskusikan dan tentu saja ini sebagai bagian dari pembelajaran berbasis masalah yang akan didiskusikan oleh peserta didik. Nah, untuk menjawab permasalahan tadi, ya, tentu saja ini perlu ada prosesnya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mungkin sebelumnya, terutama para guru matematika, bisa bertanya pada diri sendiri bahwa pemahaman tentang makna fungsi ya, kuadrat ini begitu penting ya. Nah, tinggal apakah selama ini pernah dipahamkan ya seperti pertanyaan tadi. Jika tidak, inilah sebetulnya yang membuat matematika menjadi tidak bermakna karena siswa hanya dijejali dengan rumus-rumus saja. Nah, selanjutnya maka kita lanjutkan kepada tahap 2 di pengorganisasian belajar. Ini sebetulnya sekadar mengulang ya. Bagaimana guru berusaha menggali informasi dari peserta didik ya dengan assessment for learning ya. Tapi ini terkait dengan materi sebelumnya ya, ini arti fungsi baik fungsi bijektif, subjektif dan injektif. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru ya. Saya tidak akan terlalu fokus kepada matematikanya. Ya, jadi ini ada 5 pertanyaan yang semuanya berperan juga sebagai asesmen formatif untuk diagnostik ya. Karena tadi diasumsikan peserta didik sudah mempelajari tentang arti fungsi. Ya, jadi nanti di pertanyaan terakhir dari 5 relasi di atas, gitu ya, ini kan ada 5 soal tentang relasi, ya, siswa diingatkan lagi mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Dengan asumsi bahwa peserta didik sudah paham bahwa fungsi itu ya seperti apa artinya, ya. Dan ada 5 contoh relasi yang diantaranya bukan fungsi dan ada yang fungsi. Nah, peserta didik diajak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sebagai diagnostik bagi guru dan juga berfungsi sebagai assessment for learning. Selanjutnya,
pada tahap ketiga pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ini dilakukan diskusi kelompok ya. Jadi ada penyelidikan. Nah, untuk diskusi kelompok ini guru menyiapkan sebuah permasalahan ya. Jadi lanjutan dari permasalahan yang diagnostik tadi ini lebih kepada bagaimana caranya bisa menjawab ya, pertanyaan awal tentang fungsi kuadrat ya. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, siswa diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan bilangan real. Berikut contohnya. Jadi siapa tahu ada siswa yang masih belum begitu paham atau belum ingat tentang apa itu bilangan real. Jadi nanti yang akan dipresentasikan. Kemudian ketika mereka sudah paham apa itu bilangan real, maka mereka dipahamkan atau diajukan, diberikan pertanyaan tentang ada dua himpunan A dan B yang merupakan himpunan bilangan real. Nah, mereka diminta untuk mendiskusikan kalau himpunan bilangan A dan B itu dihubungkan dengan relasi tambahkan satu. Ya, jadi kalau A himpunan bilangan real, B himpunan bilangan real, relasinya tambahkan satu. Nah, apakah termasuk fungsi atau bukan? Nah, ini yang akan diselidiki oleh peserta didik. Kemudian selidiki pula ya pertanyaan yang kedua. Nah, ini mengarah kepada persamaan kuadrat. Ya. Jadi kalau dikalimatkan, kalikan kuadratnya dengan sebuah bilangan real. Itu maksudnya AX kuadrat. Kemudian tambah dengan hasil perkalian dengan bilangan real. Maksudnya B kali X. Dan tambahkan dengan bilangan real. Ini maksudnya C. Nah, kemudian minta siswa untuk menjelaskan apakah relasi tersebut termasuk fungsi atau bukan. Ini definisi tadi berusaha dibedah ya, sehingga siswa nanti betul-betul tahu makna dari definisi fungsi kuadrat. Selanjutnya, pada tahap 4, nanti guru akan mengembangkan, ya, meminta peserta didik untuk mengembangkan dan menyajikan hasil penyelesaian masalah. Dalam hal ini, ya, guru mendimbing diskusi kelompok dan ada penilaian kinerja. Kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, sementara kelompok lain bertanya dan menanggapi. Ini PBM tahap 4. Nah, disinilah guru melakukan assessment for learning ya, dalam upaya perbaikan proses ya, baik pada pembelajaran selanjutnya maupun pada tahapan pembelajaran selanjutnya. Di sini ada penilaian kinerja. Formatnya sudah disiapkan, nanti kita bahas format assessment for learning berbentuk penilaian kinerja. Selanjutnya, pada tahap 5, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Jadi di sini siswa yang melakukan evaluasi, baik terhadap kelompok sendiri maupun kelompok lain. Formatnya juga sudah disiapkan, ya. Nanti kita bahas di lampiran kedua. Kemudian nanti guru yang mempersiapkan soal di akhir materi. Nah, disinilah letaknya bisa berfungsi sebagai assessment of learning jika soal yang diberikan itu sebagai soal yang akan diteskan kepada peserta didik di akhir materi fungsi. Jadi salah satunya kan soal tentang persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat, ya. Atau bisa juga soal itu berfungsi sebagai assessment for learning ya, berbentuk formatif. Ya, jika diberikannya bukan pada akhir materi fungsi secara keseluruhan, tapi pada akhir materi tentang persamaan kuadrat ini. Jadi bisa saja ini disampaikan lagi di akhir ya pertemuan itu. Jadi kalau tadi akhir materi fungsi berarti di akhir selama beberapa pertemuan yang membahas tentang fungsi. Ini soal sudah disiapkan oleh guru. Tapi juga bisa berfungsi assessment as learning. Ya, jadi tahapan 5 ini juga bisa membuat assessment as learning ketika siswa diminta untuk membuat soal. Ya, jadi terlibat bahkan termasuk dalam membuat rubrik. Ini ada di lampiran 3 sampai 5. Nah, jadi untuk assessment for learning berbentuk penilaian kinerja, guru bisa, ini contoh ya. Jadi
yang lain mungkin bisa membuat bentuk lain sesuai dengan kebutuhan. Jadi karena ini tentang diskusi tentang fungsi, maka tentu saja aspek yang dinilainya itu aspek tentang apa yang didiskusikan, seperti menjawab dengan benar tentang relasi, ya. Kalau menjawab benar, kemudian diskusi kelompok berjalan baik, mungkin skornya bisa 4. Tapi menjawab benar, tapi yang dominan hanya anak-anak yang tergolong pandai misalnya, ini mungkin bisa diberi skor 3 atau bahkan 2. Dan yang terakhir, jika jawabannya tidak benar, skornya 1. Ini asesmen kinerja. Jadi terkait dengan afektif, kognitif, dan psikomotornya. Dan siswa juga diharapkan mampu mendiskusikan dengan baik bagaimana menentukan proses penentuan fungsi kuadrat. Ini juga sama, ya, jika diskusinya berjalan dengan lancar, ya, sehingga mendapatkan kesimpulan, maka nilainya 4. Tapi kalau misalnya diskusi cenderung semuanya apatis, ya, itu bisa 3, 2, bahkan 1. Selanjutnya, assessment as learning kalau berbentuk self-assessment atau penilaian kelompok, ya. Di sini bisa dilihat semua siswa memberikan penilaian terhadap diri sendiri atau terhadap kelompoknya. Nah, ini menjadi modal, ya, bagi guru. Karena guru pun memiliki penilaian. Ya. Tapi barangkali siswa merasa bahwa mereka sudah bisa menyampaikan ide secara jelas, hasil pemikiran di kelompok itu juga terungkap dengan jelas. Terus ketika menyampaikan presentasi, itu presentasinya disampaikan dengan menarik, sehingga siswa atau siswa lain bisa mengikuti. Ini assessment as learning, jadi bukan hanya guru yang menilai, tapi peserta didik juga dilibatkan. Dan assessment of learning yang berbentuk soal sumatif di akhir materi. Nah, ini ya, contoh soalnya seperti ini. Jadi saya tidak akan panjang lebar menjelaskannya. Mungkin guru matematika bisa mengkritisinya dengan memberikan komentar saja. Tapi yang jelas di sini ada assessment yang berkaitan dengan materi fungsi kuadrat. Kemudian soal tadi juga bisa dijadikan sebagai assessment for learning, ya, ketika disampaikannya justru di akhir pembelajaran, ya. Jadi di pertemuan itu. Kalau yang tadi ya berfungsi sebagai sumatif ketika disampaikan nanti digabung dengan pertanyaan-pertanyaan tentang fungsi, ya. Jadi formatif, sumatif tapi di akhir materi. Sementara soalnya juga dianggap sama, dan yang terakhir adalah assessment as learning berbentuk soal formatif yang dibuat siswa. Jadi ini bentuknya ketika siswa presentasi bisa saja mereka menyampaikan soal untuk dijawab oleh kelompok lain, ya, yang tidak presentasi. Nah, ini tentu saja didiskusikan, kemudian dibuat rubriknya dan guru bisa mengarahkan ke hal tersebut. Jadi itu sehingga diharapkan apa implementasi dari assessment as, for, dan of learning ini memang ada hubungannya dengan pembelajaran, model pembelajaran yang diterapkan oleh guru, ya. Dalam hal ini kalau pembelajarannya berbasis masalah, maka kita bisa menyelipkan assessment, 3 bentuk assessment ini beserta fungsinya, apakah dia berfungsi sebagai formatif, ya, atau sumatif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.